Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dunia kedokteran sekarang ini sedang gonjang-ganjing nih kelihatannya karena kemarin itu bahkan sampai hari Rabu bahkan selama 3 hari itu Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kan menyelenggarakan doa bersama. Itu doa bersamanya itu selama 3 hari dan durasinya cukup panjang dalam sehari sampai 7 jam. Ini sebenarnya sebagai protes terhadap berbagai kebijakan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang melakukan mutasi-mutasi terhadap beberapa tokoh dari dokter spesialis anak ini yang dianggap kritis kepada pemerintah, terutama kebijakan dari Menteri Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian muncul lagi nih petisinya ini, ada Aliansi Ketahanan Kesehatan yang juga ini lebih keras lagi, ini malah mendorong Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan ini nyebutnya dokter menggunakan bahasa yang halus, mencabut mandat, bukan mencabut mandat, diresafel lah, kira-kira seperti itu. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu penandatangan Aliansi Kesehatan tadi, yakni Dr. Iqbal Mokhtar. Beliau ini adalah seorang, ini dia sehari-hari tidak di Indonesia, tapi dia di Qatar karena dia adalah ketua bidang dokter diaspora dari PBID. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Hersuf? Alhamdulillah. Benar ya, jabatan Anda tadi di PBID itu ketua bidang dokter diaspora. Itu istilahnya begitu ya? Ya, ya betul Bang. Oke. Betul. Jadi sehari-hari Anda di Qatar itu Anda praktek atau di rumah sakit? Saya di Qatar itu di sebuah klinik yang sangat besar ya. Jadi saya Ya. itu di bidang kardiologi dan di bidang occupational medicine. Oke, itu kardiologi itu jantung. Kalau yang tadi yang occupational apa tadi Anda sebut? Occupational medicine ini merupakan sebuah bidang yang sangat spesifik Bang, yang itu Ya. biasanya menangani kasus-kasus kesehatan karyawan. Oh, oke oke oke. Jadi Nah, karyawan ya. perusahaan besar gitu kan, jadi spesifik untuk karyawan. Ya, ini Anda karena ada dokter diaspora, berarti banyak dong ya dokter Indonesia yang di luar negeri itu seperti Anda itu. Iya, ada ribuan, Bang. Dan itu tersebar mulai Oh, dari Australia sampai di Kanada. Jadi itu banyak banget. oh, Kekuatan kita itu banyak banget, Bang. Itu oh, ribuan, Bang. oh, banyak Cuma banget. memang itu tidak, iya, itu sampai banyak, Bang. Banyak, Bang. Oh, oke oke. Jadi dokter-dokter Indonesia yang pandai itu sebenarnya banyak. Oke, di Qatar berapa banyak? Kalau di Qatar itu sebenarnya kita itu ada sekitar 15-an ya. Tapi Oke. yang sebenarnya bekerja secara formal itu cuma 3 orang. Hmm. Dan sisanya itu ibu-ibu ya yang itu ikut dengan suaminya yang kebetulan Oh, bekerja di sana gitu. iya 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 iya. Oke, Ya. pertanyaan saya ngapain? Anda kan pasti ini namanya Qatar ya, negeri petrodolar gitu kan ya. Hidup Anda kan udah enak. Ngapain Anda masih ngurusin ribut-ribut di di Indonesia padahal orang banyak yang kabur aja begitu. Ya, ini kan sebenarnya merupakan sebuah komitmen kita untuk menjaga integritas profesi ya. Jadi hidup ini kan sebenarnya bukan melulu terkait dengan cuan ya. Ya, ada Ya, hal ya. yang paling penting Ya. ya. Dan itu merupakan kewajiban kita semua gitu. Bukan hanya dokter-dokter di Indonesia, tetapi juga dokter-dokter yang ada di luar negeri. Nah, ini merupakan bagian kita untuk terus berpihak ke moral profesionalisme. Saya kira itu, Bang Darsul. Oh, iya, 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 oke. Ya, karena eh, kalau kita lihat apa yang terjadi di dokter di Indonesia itu ya memang banyak sekali yang saya mau baca-baca keluhan-keluhan dan sebagainya begitu ya. Dan saya pikir kalau orang-orang Indonesia yang sudah berhasil kabur aja gitu keluar kerja di luar negeri udah deh nggak peduli dengan Indonesia. Karena konsekuensinya ini kan Anda berhadapan dengan rezim yang berkuasa loh dengan langkah Anda ini. Sebenarnya kan kita ini tidak memusuhi siapa-siapa ya, Bang Hersus. Oke. Apa yang kita lakukan sebenarnya ini bukan bertentangan dengan pemerintah atau apa, tetapi kita menyuarakan hal yang kita anggap sebagai kebenaran ya. Ya, Dan ya. saya kira itu merupakan tugas dari setiap orang untuk memberikan masukan dan memberikan koreksi kalau ada hal-hal yang kita anggap itu tidak benar. Mhm. Apalagi kita yang bersuara ini kan bukan orang yang baru berkecimpung di dunia kedokteran ya. Saya sendiri di dunia kedokteran itu sudah lebih 30 tahun ya. Mhm. Apalagi dengan teman-teman lain yang profesor itu yang mereka itu menghabiskan almost everything in their life itu khusus bidang kedokteran gitu. Mhm. Jadi ketika mereka bersuara itu
itu bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena ingin mendapat jabatan, bukan karena ingin mendapat posisi, itu udah lewat bagi mereka gitu. Jadi apa yang mereka suarakan ini sebenarnya itu betul-betul menunjukkan keinginan mereka untuk memperbaiki iklim kondisi kesehatan di tanah air. Jadi nggak ada interest apa-apa. Itu Ya, yang ingin saya tegaskan. ya. Tapi saya membaca ini kan ini protesnya terhadap pemindahan terutama ketua IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, Dr. Pimprim dan kemudian ada Rizky Adriansah juga ketua IDAI Sumatera Utara, terus ada lagi siapa? Dr. Hikari juga ada juga ya Sekjen ya dari IDAI itu ya. Orang banyak menilai ini dokter ini lebih pada ya karena terganggu saja ininya pendiagnosisnya kemudian jadi pada protes. Benar nggak seperti itu? Kalau saya melihatnya dari sisi lain ya, Mas Hmm. Yersu ya, karena begini, kita sering menganggap bahwa mutasi itu merupakan hal yang wajar bagi Ya, seorang pegawai negeri atau ya. ASN. Saya Hmm. sepakat terkait dengan. Hmm. Tetapi kalau ada pola yang dilakukan secara sistematis, secara berulang, dan itu terjadi pada orang-orang tertentu, wajar dong kalau kita melakukan kecurigaan, kan begitu. Oke. Hmm. Ini kan Dr. Piprim ini merupakan ketua Dokter Anak Indonesia yang betul untuk memprotes terkait kolegium IDOL. Jadi ada sebuah kolegium yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, itu katakanlah sebagai kolegium tandingan, Hmm. gitu kan. Nah, kemudian karena mereka itu begitu getol, itu semua pentolan-pentolannya itu kemudian dimutasi. Oke. Jadi yang pertama dokter Hiraki. Setelah dokter Hiraki kemudian dokter Piprim. Kemudian setelah itu ada dokter Rizky ya. Dokter Rizky ini sebenarnya hanya menyuarakan testimoninya Hmm. terkait pemindahan ini. Hmm. Dan tidak sampai 2 kali 24 jam setelah testimoni itu muncul di media sosial, dia langsung dipanggil dan diberhentikan dari posisinya sebagai tenaga pendidik Rumah Sakit Adam Malik. Hmm. Jadi ada pola konsisten yang memang dimainkan oleh kekuasaan gitu. Dan Hmm. ini bukan hanya terjadi pada saat ini, Bang Hmm. Erso. Ya. Kita kan ingat kasus-kasus itu kan, kasus Prof. Zainal Mutakin kan, yang begitu getol Semarang ya. menyuarakan Hmm. di Semarang, Ya, betul. ya. Hmm. Nah itu dikeluarkan dari Semarang, Bang, bayangkan. Padahal beliau ini seorang ahli bedah saraf epilepsi yang sangat langka di Indonesia. Hmm. Hmm. Itu dikeluarkan, Bang. Dikeluarkan dari staf pendidikan Rumah Sakit Undip. Dan bahkan sekarang tidak diberikan kesempatan untuk masuk di sana. Ini kan merupakan, saya melihatnya, ini bukan hanya persoalan profesi, Hmm. tetapi ini menyangkut kesehatan dan keselamatan pasien dan masyarakat. Oke. Coba bisa dibayangkan, Bang, Dokter Piprim ini kan merupakan dokter yang sangat senior bidang kardiologi anak ya. Jantung ya. Pasiennya itu mungkin udah ribuan di Rumah Sakit Cipto. Karena Ribuan. memang Rumah Sakit Cipto ini merupakan rumah sakit subspesialis ya, Hmm. subspesialis jantung gitu kan. Pasiennya itu ribuan gitu, Pak. Tiap hari bertemu dengan beliau ya. Hmm. Itu tiba-tiba dipindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati yang scope of practice-nya itu bukan kardiologi anak. Rumah Hmm. Sakit Fatmawati itu kan general hospital ya. Hmm. Jadi itu hanya melayani penyakit-penyakit anak, tetapi bukan spesifik untuk kardiologi anak gitu. Hmm. Hmm. Jadi ada sebenarnya pembunuhan profesi di balik pemindahan ini. Hmm. Dipindahkannya dia dari Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Cipto itu kan memutus mata rantai pelayanan kesehatan terhadap ribuan anak Hmm. itu yang sudah mendapat pelayanan bagus dari dokter Piprim ini gitu. Oke. Kemudian dia dipindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati yang di sana itu belum jelas itu target pasiennya itu siapa. Hmm. 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 Ini bukan soal cuan Nah, ya, ini bukan kan ya. yang dirugikan di sini adalah masyarakat. Bukan soal cuan, Bang. Bukan soal cuan, Bang. Hmm. Ini masyarakat yang dirugikan. Nah, sekarang kan terbukti ada begitu banyak surat yang masuk kan ke Menteri Kesehatan yang meminta dokter Piprim ini dikembalikan gitu. Itu surat Hmm. dari masyarakat loh. Hmm. Bukan surat yang dimanipulasi, yang dibuat-buat. Bukan. Hmm. Hmm. Surat masyarakat yang diajukan ke Menteri Kesehatan untuk meminta dokter Piprim ini dikembalikan karena memang mereka merasa sangat dirugikan gitu. Hmm. Hal yang sama juga terjadi pada dokter Rizky kan. Ya. Akhirnya dia diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik. Hmm. Demikian pula Prof. Zainal. Hmm. Prof. Zainal diberhentikan di sana, tahu nggak? Justru Prof. Zainal itu diambil jadi profesor di Jepang. Ah, Bayangkan gitu. iya, iya, Di iya. Indonesia di sini dihentikan, tetapi di Jepang justru dia diminta menjadi tenaga pengajar, menjadi profesor di sana. Jadi kita ini kehilangan akal sehat, Bang Hersu. Hmm. Hmm. Orang-orang yang potensial, yang pintar itu seharusnya kita pelihara dengan baik, tetapi kemudian karena alasan politis ya, Hmm. kita sulit menduga bahwa ini sesuatu yang sifatnya fair. Ini pasti ada alasan politik. Karena
patternnya itu sama dan sequence-nya itu terjadi secara berdekatan gitu. Jadi kan kita kan ini bukan orang bodoh-bodoh amat ya untuk melihat bahwa oh ini objektivitas ini, saya kira enggak. Saya kira Ya, begitu. ya. Oke, tadi Anda bicara soal ribuan pasien yang akan dirugikan karena dia dipindahkan ke Fatmawati. Tapi saya tahu kan selain sebagai rumah sakit rujukan subspesialis juga kan RCM ini untuk pendidikan juga ya, terutama untuk spesialis. Betul, Ini kalau betul. kardiologi ini subspesialis ya sudah bahkan ya. Betul, betul. Dan Hmm. tentu saja ini akan berpengaruh terhadap pendidikan PPDS atau fellowship di bidang kardiologi anak, ya kan? Hmm. Karena hanya terkait dengan rasio pendidik dan pelajar ya yang berkurang, Hmm. tetapi juga memanfaatkan orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendidikan dan pengalaman di bidang khusus kardiologi anak. Ini yang sulit gitu. Hmm. Kardiologi anak spesialis di Indonesia itu kan nggak terlalu banyak gitu kan. Hmm. Kok dipindahkan dari sebuah rumah sakit yang memang senternya itu skop praktisnya itu luas, tipe A, itu ke rumah sakit Fatmawati yang grade-nya itu lebih rendah. Saya melihat, dan itu sendiri ya Dokter Piprim ya, bukan saya. Kalau Hmm. kita baca di surat kabar, dia menyebutkan bahwa saya ini dihukum sebenarnya. Ini merupakan penghukuman karena saya itu berpemikiran berbeda dengan pemerintah terkait kolegium ini. Hmm. Itu Dokter Piprim menyatakan itu. Ya. Oke, jadi ini tadinya kan banyak orang yang sinis ini dasar dokter kehilangan apa periuk apa kehilangan tambang emasnya begitu di RSCM terus kemudian ribut-ribut gitu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan publik tapi ternyata kalau penjelasan Anda tadi ada urusannya dengan ribuan pasien yang bakal terlantar ada juga kemudian mahasiswa-mahasiswa PPDS mahasiswa spesialis dan subspesialis yang akan kehilangan gitu kalau di dokter Pimprim ini dipindahkan gitu ya. Sebenarnya kan dokter itu merupakan sebuah profesi ya. Jadi Ya. kemanapun dia pergi itu kalau terkait cuan itu, insya Allah Allah itu akan menjamin ya. Jadi Oh tidak ada gitu masalah. ya. Dia pergi dimanapun. Jadi saya kira Ya. iya bang. Ya. Dia pindah aja ke tempat mana itu pasien itu akan datang ke sana gitu. Oke. Hmm. Itu terkait praktik pribadi. Tetapi bagaimana dengan pelayanan masyarakat menengah ke bawah gitu yang Yes. harusnya kan diberikan pelayanan yang berkeadilan gitu kan. Mhm. Rumah sakit vertikal itu kan tujuannya bukan untuk memberikan pelayanan kepada kaum-kaum tertentu, Mhm. tetapi memberikan pelayanan yang rata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya. Nah, Mhm. ketika kita kehilangan seorang expert yang sangat spesifik di bidang ini, itu artinya kita memutus mata rantai pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mhm. Itu poinnya sebenarnya, bukan masalah cuan, Mas Erso. Ya. Masalah cuan itu mereka bisa dapat di mana saja. Seperti Anda juga cuannya di petrodolar sana ya di Qatar ya. Udah berapa tahun Anda di Qatar ini? Saya mendekati 20, Bang. Nah, dua udah dua puluh puluh tahun di tahun. Qatar. Kenapa masih aja sibuk-sibuk urusan dengan Indonesia? Iya. Oke, em, tapi kan ini ya soal dokter Pimprim ini saya kira hanya salah satu persoalan ya dan kolegium itu juga satu persoalan dengan Pak Budi Gunadi Sadikin. Kan itu banyak sekali saya sebenarnya kalau sempat menyimak tuh beberapa persoalan selama beliau ini menjadi menteri ya dan menterinya kan ini bukan hanya di eranya Pak Prabowo sejak di zamannya Pak Jokowi ya. Jadi apa sih persoalan-persoalan kenapa kemudian sampai ini saya baca daftarnya cukup banyak ini banyak profesor juga ini yang menandatangani ini dan kemudian meminta ini bahasa halus sebenarnya Anda kan minta di reshuffle deh Pak Budi Gunadi Ya. Sadikin gitu kan apa dasarnya ini? Eh, itu sebenarnya kita memiliki long list ya. Jadi banyak banget sebenarnya alasan bagi kita untuk menyatakan ini. Dan kita itu telah mengamati BGS ini itu bukan saat ini saja. Sejak pertama kali beliau dilantik itu kita mengamati ya. Hmm. Bagaimana pergerakannya, bagaimana programnya, bagaimana narasi yang dia akan. Tetapi karena kita memiliki waktu yang terbatas saat pertemuan ini, Bang Hersu, saya itu hanya ingin menggarisbawahi tiga hal. Mhm. Jadi yang pertama, menurut saya, banyak, dan bukan hanya saya, teman-teman saya itu, yang pertama banyak tindakan kontraproduktif yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh BGS. Nah, tadi itu saya memberikan contoh, misalnya kasus terkait Dokter Piprim ya, yang dipindahkan, yang itu memberikan efek serius terhadap, bukan hanya terhadap profesi, tetapi terhadap pelayanan kesehatan anak, ribuan anak di Indonesia. Itu menjadi persoalan. Nah, saya berikan lagi contoh beberapa tindakan kontraproduktif BGS itu sifatnya yang apa ya ya dengan mudah mengambil tindakan yang sangat reaktif tanpa pertimbangan objektif. Saya berikan contoh.
sekarang ini kan beliau itu menutup 3 program pendidikan spesialis. Ada 3 program pendidikan spesialis yang ditutup. Itu karena hanya ada alasan dugaan pelecehan seksual dan bullying. Jadi program pendidikan ini ditutup loh. Di mana Padahal aja tuh? pertanyaan Mana kita, mana yang satu jelas itu, Undip ya, itu yang anestesi. ditutup itu di Semarang, kemudian di yang baru-baru ini kan kalau di Semarang, kemudian di Bandung ya. Jadi 3 program pendidikan ada anestesi itu yang ditutup di Bandung dan di Semarang gitu. Hmm, hmm, Nah, semua program ini ditutup. hmm. Pertanyaan saya, ada berapa banyak anak didik yang terpengaruh oleh penutupan program ini? Ya, ya. Padahal yang melakukan dugaan pelecehan seksual dan bullying itu kan hanya 1-2 orang gitu. Hmm, Lantas mengapa semua institusi ini harus ditutup gitu? Saya ingin bertanya kepada Pak Menkes, kalau misalnya di DPR ada 1 orang melakukan korupsi, apakah DPR ini harus kita tutup? Atau misalnya di bidang kepolisian atau militer ada oknum yang didapati melakukan kesalahan atau kekeliruan. Apakah program-program militer atau kepolisian ini harus ditutup? hmm, Ini kan merupakan penghukuman kolektif yang sebenarnya tidak layak dilakukan pada sebuah program atau institusi yang melayani masyarakat, gitu. hmm, hmm. Kita tahu bahwa PPDS atau anak-anak didik yang menjalani program pendidikan spesialis itu kan merupakan ujung tombak pelayanan di rumah sakit vertikal. Hmm, Jadi terus terang aja saya bilang ya, yang bekerja maksimal di rumah sakit vertikal itu kan PPDS ini. hmm, Mereka yang tidak tidur setiap malam, mereka yang melayani pasien, mereka yang mengerjakan tindakan, mereka yang memberikan pengobatan kepada pasien dan sebagainya. hmm. Kalau misalnya karena 1 atau 2 orang melakukan kesalahan, lantas program ini ditutup, bagaimana pelayanan kesehatan terhadap pasien di sana gitu? Ya, ya. Berapa banyak pasien yang terlantar? Oke. Kemudian kita juga bicara bukan hanya terkait pelayanan, tetapi bagaimana efeknya terhadap itu mereka juga orang yang gitu. Kalau mereka stop pendidikannya, itu kan secara automatically masa pendidikan mereka itu kan bertambah. Hmm, hmm, hmm. Kemudian bagaimana terkait pembiayaan ekonomi? Orang tuanya yang biaya itu bagaimana? Mereka kan udah punya program tersendiri gitu. Hmm, Kemudian dari pihak pendidikan sendiri, mereka kan tentu harus mencari fasilitas pendidikan lain yang memiliki kualitas dan skop yang sama dengan yang ada yang diberhentikan saat ini. Itu hmm, tidak mudah. Itu hmm, membutuhkan waktu yang cukup lama. hmm. Artinya, apa yang dilakukan Menteri Kesehatan ini sebenarnya menerabas atau memotong nadi proses pendidikan dan pelayanan yang ada. Nah, itu yang saya sebut sebagai tindakan kontraproduktif yang merugikan masyarakat. Ya. Nah, itu kira-kira. Tapi di selain itu ada banyak lagi hal, Mas Hersu. Hmm, Misalnya, selain melakukan tindakan kontraproduktif yang merugikan masyarakat, hmm, saya melihat dan kami melihatnya saya ya, kami itu artinya ya banyak profesi-profesi dokter, profesor, guru besar sebagainya yang melihat bahwa BGS ini ada satu sifatnya yang sangat destruktif, bahwa dia itu gandrung mengeluarkan narasi yang menimbulkan keresahan dan perpecahan antara masyarakat, tenaga profesi, dan tenaga kesehatan lain. Dan ini dilantunkan secara reguler, secara konstan setiap hari lewat berbagai media dan Apa lewat apa maksudnya ini? media sosial. Maksudnya apa? Nah, jadi narasinya itu memang tidak objektif, itu tidak objektif, sinisme, itu Hmm, sangat parsial dan itu menimbulkan perpecahan di antara profesi, tenaga kesehatan dan masyarakat. Saya beri contoh aja, Pak, hmm, Bang Hers. hmm, Ketika pertama kali dia dipilih menjadi Menteri Kesehatan, hmm, hanya beberapa hari setelah itu dia mengeluarkan statement. hmm, Statementnya itu mengatakan bahwa di Indonesia ini perawat itu merupakan kasta terendah dalam bidang hmm, kesehatan dan hmm, hmm, mereka itu disamakan pembantu gitu. hmm, hmm, Bayangkan bagaimana seorang menteri yang seharusnya menjaga cohesiveness antara tenaga kesehatan itu kemudian mengeluarkan statement yang seperti ini. ya. Perawat itu disamakan dengan pembantu, dianggap kasta terendah. Hmm, Itu kan Menteri Kesehatan tidak boleh berkata seperti itu gitu. Itu hmm. narasi yang sangat-sangat sinisme, narasi yang mengeluarkan hal-hal yang tidak tepat dan menimbulkan perpecahan. Nah, Oke. saya beri contoh lagi. Hmm, hmm, Ketika ada kematian PPDS di Semarang itu hmm, beberapa waktu lalu, hmm, tidak melakukan penelitian, tidak melakukan investigasi, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, BGS itu mengeluarkan statement.
Mhm. bahwa yang mati PPDS ini itu disebabkan karena bunuh diri dan itu disebabkan karena bullying. Mhm. Coba bisa dibayangkan bagaimana seorang menteri pada level menteri itu kemudian mengeluarkan statement seperti ini. Apakah dia tidak berpikir bagaimana efeknya terhadap korban ini sendiri? Kita Oke. tahu bunuh diri itu kan merupakan sebuah tindakan jelek di mata semua agama gitu kan. Mhm. Mhm. Bagaimana dengan tiba-tiba dia mencap bahwa orang ini melakukan bunuh diri dan kemudian yang dia disebabkan oleh bullying, padahal tidak ada investigasi sama sekali. Nah, Dan tapi kita tahu ya, bahkan ya. Hasilnya seperti apa hasilnya akhirnya investigasinya? sampai sekarang ini belum ada, sampai saat ini belum ada. Dalam polisi Hmm. sendiri sedang melakukan investigasi dan belum ada keluar. Jadi bayangkan 24 jam setelah kejadian dia langsung mengeluarkan statement yang sangat-sangat kontraproduktif dan tidak berbasis. Oke. Nah, itu contoh lain. Hmm. Contoh lainnya lagi misalnya Bang Hersul. Hmm. Dia pernah mengeluarkan statement secara luas. Dia mengatakan bahwa stetoskop itu tidak ilmiah. Hmm. Stetoskop itu tidak bermanfaat. Stetoskop itu tidak ada gunanya. Hmm. Bagaimana dia bisa menantang sebuah adagium, sebuah image itu yang sudah berlaku universal? Masa sih stetoskop itu nggak ada gunanya? Hmm. Hmm. Sekarang stetoskop itu dipakai mulai dari dokter di puskesmas sampai dokter di Harvard University. Kan begitu Mas Darso, ya kan? Hmm. 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 Orang PBB menggunakan stetoskop, orang WHO enggak. Terus tiba-tiba dia datang mengatakan bahwa stetoskop tidak ilmiah dan tidak bermanfaat. Ini bagaimana? Hmm. Kalau Hmm. misalnya pertanyaan itu keluar dari seseorang yang tidak mengerti atau bukan menteri, dalam posisi menteri kesehatan, mungkin kita maklumi ya. Hmm. Tetapi yang ngomong itu Menkes, Pak. Hmm. Itu kan tidak relevan gitu. Itu Ya. contoh ketiga. Hmm. Ada lagi contoh keempat itu yang sifatnya sebenarnya bukan hanya menurut saya bukan hanya fitnah, tetapi itu menjurus kepada penyebaran hoaks yang tidak tepat dan itu harusnya dituntut gitu kan. Apa itu? Dia menyebutkan dia menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu menilap ratusan miliar dari STR, surat tanda registrasi. Berarti ya. Itu pernyataannya. Ratusan miliar ID itu katanya menilap uang dari STR, biaya STR dan biaya lain. Hmm. Padahal STR itu tidak diurus oleh organisasi profesi kan begitu. Ya, ya. STR itu kan urus konsil gitu kan. Dan Oh. mana ID itu meraup ratusan miliar dan itu tidak ada buktinya dan itu sudah disebarkan ke masyarakat. Nah, itu ada 4 contoh yang saya kemukakan, Bang Hersu, bagaimana Menteri Kesehatan ini gandrung mengeluarkan narasi yang menimbulkan keresahan. Dan Oke. itu terus berjalan, bukan hanya 1 2 kali, itu hampir secara periodik gitu, Bang Hersu. Oke. Nah, tadinya saya menduga kenapa para dokter ini sering bereaksi terhadap Pak Budi Gunadi Sadikin ini ya karena beliau bukan dokter. Kan biasanya untuk Menteri Kesehatan itu berasal dari kalangan dokter-dokteran. Ada soal itu nggak sesungguhnya? Kalau dari kita sih sendiri sebenarnya teman-teman itu kita tidak melihat itu ya. Jadi Hmm. sebenarnya konsep kita di sini itu, jadi begini, Bang Hersu. Hmm. Kalau kita berada di negara maju, Hmm. siapapun yang menjadi Menteri Kesehatan itu acceptable. Hmm. Kenapa? Karena sistem itu Nggak jalan. mempertimbangkan latar Sistem di belakangnya negara ya. itu jalan. Iya. Hmm. Yang mempertimbangkan siapapun yang ditempatkan di sana, sistem itu akan jalan. Yang mana sistem ini akan membentuk sebuah networking yang membuat proses itu bisa berjalan. Hmm. Kalau kita secara kasar bilang, kucing pun kita tempatkan di sebuah posisi itu sistem akan berjalan. Karena Oke. sekelilingnya itu supportive. Hmm. Hmm. Tetapi Indonesia ini kondisinya itu berbeda. Gitu. Hmm. Setidaknya pada saat ini, setidaknya pada 1 atau 2 kali mendatang. Gitu. Itu yang kita perlukan itu adalah seseorang yang betul-betul memahami ambien dan iklim kesehatan di Indonesia. Ya. Seseorang itu yang memang ingin menciptakan iklim kesehatan yang kondusif dan bukan ingin memperlihatkan tangan besi Hmm. terhadap tenaga profesi kesehatan di Indonesia. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kita tidak melihat apakah dia dokter atau tidak, tetapi bagaimana dia itu bisa berlaku, melakukan tindakan yang betul-betul kondusif bagi negeri ini. Hmm. Jadi dalam kapasitas ini yang kita harapkan Menteri Kesehatan itu melakukan tugasnya lah, gitu kan? Hmm. Hmm. Tugasnya Menteri Kesehatan itu kan memperbaiki iklim kesehatan atau profil kesehatan masyarakat kita yang luar biasa anjlok saat ini, Bang Hersul. Kita kan tahu pada level ASEAN saja, kita itu adalah negara keempat terendah terkait profil kesehatan, baik kesehatan ibu, kesehatan anak, angka harapan hidup dan sebagainya. Nah, ini tugasnya Menteri Kesehatan gitu mengangkat citra ini.
Ya, dan ya. bukan sibuk ngurusin profesi, kolegium dan sebagainya. Yang itu kan bukan urusan ECEC, itu urusan paling vital itu memperbaiki kesehatan masyarakat, gitu kira-kira. Ini bukan karena atau sebaliknya kalau tadi saya tanya apakah ini karena dokter karena Pak BGS itu bukan dokter jadi teman-teman selalu protes atau sebaliknya apakah pernyataan-pernyataan dari Pak Budi Gunadi Sadikin tadi diartikan oleh ini para teman-teman kedokteran ini dianggap beliau itu tidak suka dengan para dokter itu. Nah, ini spekulasi sebenarnya Bang Hirsu. Hmm. Ini kan Oke. spekulasi ya. Tetapi Hmm, kalau ya. kita melihat runtutan gesture dan Hmm. image yang dimainkan oleh BGS ini, itu kemudian timbul kesan pada kita bahwa memang ada semacam apa ya dislike dari Hmm. BGS ini terhadap profesi kedokteran atau kesehatan gitu. Ada dislike ya. Tetapi ini spekulasi. Tetapi itu kan kita bisa lihat dari tindakannya ya, bagaimana dia memperlakukan dokter, bagaimana dia memperlakukan tenaga kesehatan, bagaimana gesturnya, bagaimana narasinya. Ada satu hal yang selalu dia angkat bahwa the government is to govern. Hmm. Jadi pemerintah itu hanya mengatur gitu. Jadi ini memberikan kesan bahwa dia memang ingin menunjukkan power gitu ya. Ada sesuatu psychological power yang yang ia ingin mainkan gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya kan government itu fungsi banyak gitu ya. The government to govern itu hanya salah satu gitu kan. Harusnya kan to Ya, support, ya, to ya. facilitate, to empower dan sebagainya. Nah ini yang menjadi isu dan menjadi dilema bagi kita, Bang Ya. Erso. Apakah itu bisa saya artikan bahwa di teman-teman dokter merasakan bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin ini Menkes ini sok kuasa gitu? Kira-kira yes. Saya ingin Oh, katakan bahwa yes. ya Mungkin oke. kalau saya mengatakan itu terlalu subjektif ya, tetapi coba kita lakukan pooling, coba kita tanyakan kepada organisasi profesi apa pendapat mereka, mereka itu dan kita akan dengarkan bahwa memang narasi ini akan muncul. Dan sekarang itu kan memang ada petisi ya, Bang Hersu itu sementara beredar Hmm. itu sudah ada sekitar 5 ribuan orang yang menandatangani petisi ini meminta GPGS itu mundur. Itu Sudah ada 5 ribuan. beda yang Ini dengan kan petisi, sebenarnya menunjukkan bahwa ya. Beda dengan yang petisi yang Anda buat di beda. Indonesia. Beda Bang, beda. Jadi ada petisi itu yang dibuat dan ditandatangani oleh hampir 5.000 orang. Mhm. Itu yang meminta BGS ini segera diberhentikan aja. Alasannya? Jadi di luar dari, nah alasannya itu ya ini kan tadi saya sebutkan ini kan kita cuma sebutkan beberapa ya. Hmm. Sebenarnya ada Hmm. long listnya itu Oh, ya, Bang. ya. Ada long Hmm. listnya. Tetapi Ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak sebutkan ya. semuanya. Hmm. Intinya mereka menandatangani petisi ini minta BGS itu diberhentikan aja. Oke. Nah, sekarang petisi ini yang termasuk yang Anda lakukan ini, apakah ini hanya petisi terbuka saja atau ini ada upaya dari teman-teman dokter untuk menyampaikannya langsung kepada presiden? Sudah dikirimkan, Bang. Sudah dikirimkan kepada Presiden ya lewat Setnek Mhm. dan memang kita akan kepada semua teman-teman yang merasa prihatin ya dan jangan hanya satu atau dua pihak suara gitu kan ini mestinya ada semacam channeling ya jadi ada Hmm. semacam cascading information yang terus berjalan gitu ini merupakan pemicu aja jadi kita harapkan bahwa setelah ini itu akan diikuti oleh teman-teman yang memang terusik ya. Hmm. Dan memang kita lihat sekarang itu Bang Hersu mulai banyak muncul pernyataan keprihatinan ya dari organisasi ya. Hmm. Misalnya kita lihat dari Persatuan Ahli Bedah Ortopedi, Kebidanan, ya, kemudian psikiatri, dan bahkan kemarin di UGM itu kan keluar pernyataan dari Bulak Sumber ya. Mhm. Jadi Bulak Sumber itu mengeluarkan keprihatinan dalam, ya. Jadi teman-teman Dewan Guru Besar di UGM itu mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan yang mulai terasa gitu. Walaupun ya kita tahu gesture dokter itu kan kadang-kadang low profile ya. Jadi Mhm. kadang-kadang mereka itu nggak mau tampil untuk menyuarakan, Ya. mereka lebih memilih untuk diam walaupun ditindas gitu kan. Nah, tetapi saya kira ini kita berbicara ini bukan terkait bicara cuan, bicara ini kita Ya, ya, berbicara tentang hak-hak dan kesehatan dan ya, keselamatan ya, ya. masyarakat. Ini beda ya Anda Bugis atau Makassar Anda ini? Saya Bugis Makassar, Mbak. Bugis Makassar. Jadi Jadi ada masih separuh Bugis, ada separuh Makassar. ya, untung nggak Badik yang dikeluarkan, baru statement saja ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Iqbal Mokhtar. Ini Ketua Bidang Dokter Diaspora PBID ya. Terima Ya. kasih Bang Hirsu atas kesempatannya. Sehat selalu ya, Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum.